Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 22 ayat 61 dan 62 demikian. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara sekalian, tahukah kita bahwa Tuhan adalah Bapa yang sempurna? Dia mendidik anak-anaknya dengan sangat bijaksana dan menghormati kehendak bebas yang Dia telah berikan ketika kita diciptakan. Yang Dia lakukan adalah memberikan kepada kita firman-Nya, yang jika kita taati, akan membuat kita terhindar dari berbagai macam dosa dan jebakan yang dibuat oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ketika kita tidak taat, Tuhan tidak perlu secara aktif menghukum kita. Tetapi dengan sendirinya kita akan menerima konsekuensi dari perbuatan kita tersebut. Itulah yang dialami Petrus. Tuhan Yesus sudah mengingatkan untuk waspada, sebab iblis sedang menampi dia seperti gandum. Tetapi dengan pongah, Petrus berkata, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Ia bahkan berkata, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau. Walaupun Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal dia 3 kali. Tetapi Petrus tidak merendahkan diri dan menarik kembali perkataannya itu. Artinya, Petrus sangat yakin dirinya kuat, lebih kuat dari yang lain, dan tidak mungkin jatuh. Saudara, bukankah kita juga sering seperti itu? Tuhan sudah mengingatkan kita, tetapi dengan percaya diri yang konyol, kita berjalan terus sampai akhirnya jatuh. Tuhan membiarkan kita jatuh, bukan hanya karena Dia menghormati kehendak bebas kita, tetapi juga karena kita sulit belajar dengan hanya mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Kita membutuhkan pengalaman. Sekalipun pengalaman itu menyakitkan, menghancurkan hati, dan memalukan. Tetapi melalui kejatuhan itulah kualitas iman kita akan nampak. Iman sejati pasti akan bangkit kembali dan bertumbuh. Sebaliknya, iman palsu akan semakin tenggelam dan hancur. Petrus, walaupun jatuh, ketika beradu pandang dengan Tuhan Yesus, muncullah suatu kesadaran yang menyakitkan di dalam pikirannya. Ternyata dia tidak sekuat yang dia kira. Tetapi itulah justru yang menjadi titik balik hidupnya. Petrus hancur hati dan tentu saja sangat malu. Tetapi Petrus tidak berkubang di sana. Dia bangkit, menerima pemulihan dari Tuhan Yesus, dan bertumbuh semakin kuat. Sampai akhirnya, dia benar-benar masuk penjara dan mati demi imannya kepada Tuhan Yesus. Itulah cara Tuhan mendidik anak-anaknya. Jadi, jika saat ini kita merasa kuat, mari kita bertobat supaya jangan jatuh. Tetapi jika kita sudah jatuh, jangan berkubang di sana. Segeralah bangkit, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, menerima pengampunan, dan menjalani konsekuensinya dengan iman. Maka kejatuhan kita tidak akan menghancurkan, melainkan justru akan membuat kita bertumbuh semakin kuat. Amin.